Oke, sekarang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika teman-teman ingin membuat event baru, berarti teman-teman perlu mempersiapkan 3 hal, yaitu yang pertama, event itu sendiri, yang kedua, courses yang menjadi bagian materi dari event itu, dan yang ketiga ini opsional ya teman-teman ya, yaitu quiz atau task yang bertugas untuk menjadi palang penghalang sebelum seorang karyawan bisa berpindah dari satu materi ke materi berikutnya. Jadi kita ingin memastikan bahwa dia benar-benar membaca materi tersebut, dia bisa mengisi quiz atau mengerjakan task yang ada. Setelah direview, baru kemudian karyawan bisa lanjut ke bagian materi course berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu untuk menciptakan event. Bagaimana cara menciptakan event? Yang pertama kita perlu tentu saja mempersiapkan courses dan quiznya terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan menciptakan sebuah course dan quiz dummy ya teman-teman ya. Jadi hanya sebagai contoh saja. Sebagai contoh, saya akan menciptakan sebuah training yang bernama Time Management Trial Dummy. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menyediakan materinya terlebih dahulu. Maka course yang pertama sebagai contoh, kita bikin kodenya ya. Misalnya contoh kodenya adalah Time Management Trial Dummy, berarti TMTD 01. Titlenya adalah Time Management Trial Dummy. Kemudian nama materi Anda, contohnya adalah kuadran prioritas gitu ya. Jangan lupa untuk masukin gambar. Contoh di sini fotonya adalah foto saya semua lagi. Apa ya teman-teman ya. Contohnya saya masukin gambar ini nih, buletan gitu ya. Saya lihat kategori. Di sini adalah time management. Kategorinya sudah teman-teman tahu ya cara membuat kategori. Kalau lupa boleh kontak kembali kepada saya atau tim learning. Jangan lupa juga untuk isi body. Ini test dummy kita tulisannya. Anda bisa menuliskan penjelasan tentang course ini. Kemudian submit. Tada. Nah, ini sudah jadi detailnya teman-teman. Tapi jangan lupa, detail itu kan hanya berupa info terkait course-nya saja. Maka teman-teman jangan lupa masukkan materinya di attachment. Contoh, materinya itu adalah ini, PPT kuadran prioritas gitu ya. Kemudian Anda choose file, Anda masukin PPT-nya misalnya. Contoh PPT-nya ini ya, viral misalnya ini yang contoh ya. Kemudian pilihannya apakah Anda ingin supaya bisa di-download atau tidak bisa di-download, ini ada di sini. Kalau Anda klik tercentang artinya bisa di-download. Kalau begini artinya dibaca di viral gitu ya. Contoh saya bikin supaya bisa di-download oleh karyawan. Oke, baik, sudah naik. Nah, attachment sudah ada, detailnya juga sudah lengkap. Kita bisa kembali submit sekali lagi. Nah, teman-teman, ini artinya course pertama Time Management Trial Dummy Kuadran Prioritas sudah jadi. Dan Anda bisa ciptakan course-course berikutnya juga dengan cara yang sama. Klik di course, add data, lalu Anda masukkan lagi course yang kedua, misalnya namanya apa, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Lantas berikutnya yang kita lakukan adalah misalnya kita ingin bikin quiz nih untuk course yang pertama. Yang tadi tuh kuadran prioritas. Maka jangan lupa namanya apa? TM TD 01 kuadran prioritas gitu ya. Biar sama, biar Anda tidak pusing nanti. Oke. Jangan lupa codingnya gitu dicari ya. Anda bisa add question di sini contoh bla bla bla. Ble ble ble. Oke, baik. Mana jawaban yang benar? Blah. Yang salah adalah ble. Oke, maka Anda bisa submit. Ini cara mengisi soalnya ya teman-teman ya. Anda bisa bikin soal sampai berapa banyak terserah Anda. Kemudian setelah selesai, ini akan otomatis tersimpan. Anda sudah bikin course-nya, Anda sudah bikin quiz-nya. Oke, Anda bisa import question juga dari sini. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda bikin event itu sendiri. Nah, berarti silahkan klik di event and training, lalu masuk ke bagian event. Kita bisa add data, kemudian di sini kita tuliskan time management trial dummy gitu ya. Gambarnya yang mana? Yang tadi aja di buletan. Oke, kemudian title-nya codingnya salah ya teman-teman. Ini adalah title-nya. Codingnya adalah TMTD ya, teman-teman. Jadi tempat 01 karena ini adalah event yang paling gede. Kategorinya adalah soft skill. Bisa personal development. Ini class, ini class berarti full class, blended berarti online plus class, online full online. Karena situasinya kini kita pilih blended ya teman-teman.
Semoga Anda paham bedanya. Kalau bingung dengan bedanya, boleh kontak ke learning kembali. Jangan lupa isi bodinya. Silakan Anda isi dengan penjelasan terkait dengan event Anda, keywordnya, MTD, dummy kalau di sini ya, dummy test soalnya. Jangan lupa di submit. Kemudian setelah Anda submit, tiba-tiba berubah jadi banyak nih pilihannya teman-teman ya. Jangan lupa kemudian detailnya sudah lengkap Anda isi. Sekarang waktunya Anda memasukkan trainer. Contoh di sini trainernya adalah saya, Raymond. Submit jangan lupa. Kemudian knowledge resources, akankah Anda memasukkan data-data dari bank buku yang sudah kita miliki? Kalau tidak, kita lewati. Course-nya jangan lupa teman-teman, tadi course-nya ingat namanya apa? Namanya adalah TMTD, betul ya? Oh bukan, Time Management Trial Dummy Kuadran Prioritas. Oke, kita masukkan. Kemudian quiz-nya juga jangan lupa, namanya TMTD apa? Oh TMTD ya, beda nih. Oke. Kemudian task tadi saya tidak bikin. Kuesioner biasanya kalau Anda mau masuk kuesioner ada lembar evaluasi pelatihan atau lembar evaluasi trainer gitu ya teman-teman, tergantung apa yang ingin Anda masukkan gitu. Kalau di sini kita coba untuk masukkan lembar evaluasi trainer dan lembar evaluasi pelatihan. Maka semua data sudah lengkap di dalam event ini teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk bikin batch pertama. Nah, batch ini adalah yang kemudian menjadi tempat orang bisa masuk teman-teman. Contoh saya tulis TMTD batch 1, namanya adalah Time Management Batch Trial Test Dummy. Wah, mantap sekali, panjang ya. Kemudian kita bikin start finish date-nya dari 2 Maret contohnya sampai 30 April. Artinya karyawan bisa mengakses materi ini dari tanggal 2 Maret sampai 30 April. After 30 April maka materi sudah tidak bisa diakses lagi. Training ini sudah tidak bisa diakses lagi. Minimal score Anda yang atur teman-teman. Max partisipan juga Anda yang atur. Estimate cost juga silakan Anda masukkan sesuai dengan angka estimasi Anda. Kemudian Anda bisa submit. Oke, setelah ini belum selesai teman-teman. Anda bisa klik di bagian gear nih untuk option. Nah, di sini teman-teman jangan lupa trainernya Anda masukkan. Yang bisa Anda pilih hanyalah trainer yang sudah Anda pilih sebelumnya, yang sudah Anda persiapkan. Partisipan kita lewatkan, oleh resources tadi kita tidak masukkan. Course-nya jangan lupa teman-teman, karena hanya ada satu course, kita bisa masukin urutan nomor 1. Course-nya adalah Time Management Trial Dummy. Kemudian roomnya nggak ada ya. Pas script-nya saya bikin 50. White course-nya sesuai penjelasan ya teman-teman, karena hanya ada satu course berarti white course-nya 100 gitu ya. White quiz-nya itu adalah 100 juga, tidak ada task maka kita tulis no. Duration-nya saya bikin 10 menit. Set at final test no. Statusnya adalah aktif ya teman-teman ya, jangan inaktif. Trainernya tidak bisa dipilih, sebentar saya cek dulu. Ini sudah ada, tapi nama saya tidak bisa keluar, sebentar ya. Oke, sebentar saya coba kembali lagi ke sini. Apakah karena ini? Oke, saya coba tambahkan trainer lainnya. Oke, mari kita kembali ke batch, kembali ke option gear. Sepertinya oke, kita coba ke sini. Sequence active, yes. Oke, semuanya aman. Oke, baik. Trainer kita tambahkan tadi. Ini tambah ya teman-teman ya, karena tadi sudah kita masukkan. Course, iya sudah bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi ini 50, 100. Ini adalah 100 juga, no. 10. Kemudian tes no dan kembali aktif. Oke. Nah, jangan lupa kalau Anda ingin menambahkan quiz ataupun kuesioner, jangan lupa ditambahkan di sini ya teman-teman ya. Quiz, kuadran prioritas. Kemudian minimal skornya 50, number of question 1, hanya ada satu soal saja tadi ya kita bikin ya. Skip pretest, yes. Jadi kalau kita skip pretest artinya karyawan hanya mengisi tes quiz ini sekali aja gitu. Kalau Anda no, dia perlu ngisi 2 kali teman-teman. Jadi diisi sekali sebelum dan sekali sudah gitu. Oke, statusnya aktif jangan lupa. Karena kita hanya ada satu course aja, kuesionernya sekalian ditaruh di sini ya. Jadi silahkan Anda taruh kuesionernya, jangan lupa bikin aktif. Tambah lagi satu lagi yang lembar evaluasi pelatihan, aktif juga. Oke. Jadi cara nambahin quiz itu adalah di sini ya teman-teman ya. Anda mau nambahin course itu di sini, add data. Nih Anda tambahin course yang baru, urutan nomor 2. Kemudian untuk menambahkan quiz dan task di course tersebut, silahkan klik di option di sini, action. Oke, dan seterusnya schedule dan sebagainya teman-teman.
Jangan lupa untuk diisi dari 2 Maret sampai 30 April, apply, save gitu ya. Anda bisa tes time management trial dummy itu, save, lalu akan muncul. Dan maka modul Anda training untuk time management trial dummy ini sudah bisa diakses oleh karyawan. Jadi kalau misalnya Anda mau coba lihat, saya masuk sebagai karyawan ya teman-teman ya. Sorry sebentar, saya masuk sebagai karyawan. Maka di bagian training request, time management trial dummy sudah muncul teman-teman dan bisa diakses, betul ya, 2 Maret sampai tadi 30 April, betul, sudah betul ya. Anda bisa request join kalau Anda mau join. Nah, di sini adalah sudah jadi teman-teman. Seperti itu cara membuat event. Jadi ingat, jangan lupa bikin course-nya dulu, bikin quiz atau task jika dibutuhkan. Kemudian trainer juga dipersiapkan dan diberitahukan untuk schedule. Lalu Anda bisa ciptakan event dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih teman-teman.